Keluarga Daniel Bambang Riyadi hanya bisa pasrah menerima kenyataan orang tua mereka meninggal dunia. Daniel sebelumnya meninggal dunia pasca kecelakaan dan kesulitan mendapatkan rumah sakit di Kudus, Jawa Tengah karena IGD penuh pasien COVID. Postingan Twitter oleh @lindali viral setelah menceritakan kondisi ayahnya yang meninggal karena ditolak 5 rumah sakit di Kudus yang penuh. Pasca kecelakaan pukul 2 siang, pria 66 tahun ini baru bisa ditangani pukul 5 sore di Semarang. Dari screening rumah sakit, tampak sang ayah mengalami luka parah dan pendarahan cukup parah di kepala hingga meninggal dunia. Postingan 16 Juni lalu ini pun telah di-retweet lebih dari 5.000 kali. Cari rumah sakit yang pertama kan yang paling dekat di sini, RS Aisyah itu. Ternyata sampai di situ saya tanyain kosong, ruangannya udah penuh maksudnya. Saya kan makin panik tuh, habis itu saya bawa ke rumah sakit umum. Di rumah sakit umum juga sama, ternyata penuh juga. Waktu itu kan gencar-gencar COVID, rumah sakit ini kan penuh semua. Akhirnya dengan penuh semua rumah sakit di Kudus, saya bawa ke Semarang. Dan alhamdulillah di Semarang kita mendapatkan salah satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Elizabeth, dan di sana langsung ada penanganan. Sebelumnya pertengahan Juni kemarin, kondisi Kudus benar-benar genting hingga terjadi antrian pasien COVID maupun non-COVID di sejumlah rumah sakit. Kondisi serupa juga dialami 2 orang pasien COVID-19 warga Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 2 warga ini meninggal dunia juga karena tidak kebagian tempat tidur di rumah sakit. Kasmurif ditemukan meninggal Selasa pagi di ruang keluarga lantai 2 dalam posisi duduk. Sejak terpapar corona, lantai atas dijadikan ruang isolasi. Sementara Otong Saputro meninggal di rumah saat menjalani isolasi mandiri. Pasien ini sempat dirawat di RSUD di Jaya, tapi kemudian dirujuk ke RSUD karena positif corona. Tempat tidur isolasi RSUD Brebes penuh sehingga Otong terpaksa dibawa pulang ke rumah. Tidak hanya antrian masuk IGD, antrian pemakaman jenazah yang harus dimakamkan dengan protokol COVID-19 juga terjadi di beberapa daerah seperti RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta Selasa pagi. Tim kubur cepat Posko Dukungan Gugus Tugas COVID-19 DIY sejak sepekan terakhir mengkonfirmasi rata-rata 30 pemakaman dalam sehari. Yang mengerikan, Komandan Posko Dukungan Gugus COVID-19 DIY ini juga menyebut akan terjadi lonjakan kematian warga isolasi mandiri di rumah jika kondisi ini tidak segera ditangani. Kalau situasi ini tidak segera bisa diurai atau tidak menemukan solusi, maka dalam waktu 2-3 hari ke depan kita memprediksi akan terjadi lonjakan kematian orang yang sedang menjalankan isoman di rumah. Siapkan. Sementara itu, organisasi Muhammadiyah meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menarik rem darurat karena fasilitas shelter dan rumah sakit jaringan Muhammadiyah di Yogyakarta hampir penuh. Kami memohon kebijaksanaan dan kewelas-asian Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengambil tindakan yang radikal, mendasar, komprehensif, menyeluruh sebagai rem darurat agar situasi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bertambah buruk. Yogyakarta mencatatkan kasus tertinggi pada Senin 28 Juni, di mana terdapat 859 kasus terkonfirmasi positif dan 32 kasus meninggal dunia. Sementara tingkat keterisian rumah sakit sudah di atas 90%, jauh di atas yang disyaratkan WHO sebesar 60% saja. Perjuangan tenaga kesehatan memang berat, apalagi semakin banyak dokter terpapar COVID-19. Di Surabaya hingga 29 Juni ada 124 tenaga dokter terkonfirmasi positif COVID-19. 83 dokter menjalani isolasi mandiri, sedangkan 41 dokter dirawat di rumah sakit. Kini, para tenaga kesehatan hanya bisa berharap kerjasama masyarakat, pemerintah, dan semua pihak untuk bersama mengendalikan COVID-19. Karena jika tidak, fasilitas kesehatan hingga tempat pemakaman akan kolaps dan tidak lagi mampu menampung lonjakan pasien. Sampai semua akhirnya hanya bisa berdoa, jangan sampai sakit di masa pandemi COVID. Tim Liputan CNN Indonesia.